Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama kami di Sahabat Matematika Channel, yang kesempatan kali ini akan menemani Anda membahas soal-soal persiapan menghadapi penilaian akhir semester atau PAS. Bila Anda belum subscribe channel ini, silakan di subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dari sajian video-video kami yang terbaru. Dan jangan lupa like, komen yang positif, dan bagikan video ini di media sosial Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Edisi pembahasan soal persamaan linier satu variabel PLSV. Menyelesaikan persamaan linier satu variabel yang memuat kurung dan pecahan. Contoh 1. Tentukan penyelesaian dari 3 dikali dalam kurung 5x ditambah 10 sama dengan 5 dikali dalam kurung 2x dikurangi 1. Penyelesaian kita tulis persamaannya. 3 di luar kurung ini dibaca 3 dikali suku-suku yang ada di dalam kurung. Demikian juga 5 yang di luar kurung ini maksudnya 5 dikalikan suku-suku yang di dalam kurung. Maka untuk menyelesaikan persamaan linier satu variabel yang memuat tanda kurung, langkah yang harus kita lakukan adalah membuka tanda kurung itu dengan sifat distributif. Berarti 3 dikalikan 5x, kemudian 3 dikalikan 10. Untuk yang ruas kanan, 5 dikalikan 2x, dilanjutkan 5 dikali negatif 1. Hati-hati, dikurangi 1 ini ketika kita mengalihkan 5 dengan suku yang di dalam kurung, yang di dalam kurung harus dibaca negatif 1. Nah, selanjutnya kita tulis hasilnya. 3 dikali 5x adalah 15x. Dilanjutkan 3 dikali positif 10 adalah plus 30. Sama dengan ruas kanan. 5 dikali 2x adalah 10x. Dan 5 dikali min 1 adalah min 5. Nah, setelah kita dapatkan bentuk seperti ini, berarti ini adalah bentuk yang sudah tidak asing lagi. Pada episode sebelumnya sudah kita bahas bersama. Hanya saja kalau pada episode sebelumnya tekanan kita adalah dengan menggunakan sifat kesetaraan, langkah-langkah dari langkah pertama sampai langkah terakhir. Untuk episode ini ada bagian-bagian yang kita lewati. Prinsipnya tetap menggunakan konsep kesetaraan. Hanya saja bahasa yang kita gunakan yang berbeda. Kalau pada episode sebelumnya tekanannya adalah ketika kita melenyapkan suatu suku, kita tambah dengan lawan dari suku itu. Sedangkan untuk episode ini kita gunakan pindah ruas ganti tanda sebagaimana yang sudah kita singgung pada contoh 4 dari episode sebelumnya. Yang pertama adalah kita deteksi suku-suku yang berada di ruas kiri. Adakah konstanta? Dan ternyata ada, yaitu positif 30. Maka positif 30 ini kita pindah ke ruas kanan dengan cara pindah ruas ganti tanda. Artinya dari positif 30
menjadi negatif 30. Nah, seperti ini. Kemudian, yang ruas kanan, negatif 5 dikurangi 30. Kalau Anda bisa menghitung secara langsung, silahkan hasilnya ditulis. Tapi kalau Anda kesulitan, bisa kita nyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan pengurangnya, yaitu negatif 5 dikurangi 30, kita rubah menjadi negatif 5 ditambah lawan dari positif 30, yaitu negatif 30. Nah, negatif 5 ditambah negatif 30. Kemudian kita hitung hasilnya. Kita dapatkan ruas kiri tetap 15x, ruas kanan sama dengan 10x dikurangi 35. Min 35 adalah hasil dari negatif 5 ditambah negatif 30. Nah, yang saya kotak ini adalah yang saya sampaikan tadi. Kalau Anda sudah terampil operasi pengurangan bilangan bulat, dari negatif 5 dikurangi 30 langsung min 35. Boleh. Artinya langkah yang saya kotak ini boleh kalian lewati. Tetapi di sini saya tampilkan adalah untuk memperjelas bagi di antara kalian mungkin ada yang belum paham atau mungkin belum terampil dalam operasi pengurangan bilangan bulat. Maka saya nyatakan menjadi operasi penjumlahan dengan lawan pengurangnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita melakukan deteksi suku-suku yang ada di ruas kiri. Adakah suku bervariabel? Bagaimana? Iya, ada, yaitu positif 10x. Maka positif 10x ini harus kita pindah ke ruas kiri. Karena tempatnya suku bervariabel yang seharusnya berada di ruas kiri. Sedangkan ruas kanan itu untuk suku konstanta. Oke, kita pindah ruas, ganti tanda. Menjadi 15x dikurangi 10x sama dengan negatif 35. 15x dikurangi 10x, kita hitung hasilnya, yaitu positif 5x sama dengan negatif 35. Langkah yang terakhir adalah kita memeriksa koefisien dari variabel x. Apakah sudah 1 atau belum? Di sini belum. Koefisien x adalah 5. Supaya menjadi 1, maka koefisien x ini, yaitu 5, kita gunakan untuk membagi konstanta yang berada di ruas kanan. Maka kita tulis x sama dengan negatif 35 dibagi 5. Hasilnya x sama dengan negatif 7. Jadi penyelesaian persamaan 3 dikali dalam kurung 5x ditambah 10 sama dengan 5 dikali dalam kurung 2x dikurangi 1 adalah negatif 7. Oke, ini contoh yang pertama. Kita berikan contoh yang kedua. Contoh 2, tentukan nilai 6x dikurangi 5 untuk x penyelesaian dari persamaan 3 dikali dalam kurung 2x dikurangi 3 dikurangi 2 dikali dalam kurung x dikurangi 6 sama dengan 2 dikali dalam kurung 5x ditambah 3. Penyelesaian, kita tulis kembali soalnya. Karena persamaan ini memuat beberapa tanda kurung, maka tugas kita yang pertama adalah membuka tanda kurung dari masing-masing kurung dengan menggunakan sifat distributif. Yaitu, untuk kurung yang pertama, 3 kita kalikan 2x, dilanjut 3 dikali negatif 3. Kurung yang kedua, negatif 2 dikali x, hati-hati dibaca negatif 2, bukan 2 ya. Negatif 2 dikali x, dilanjut negatif 2 dikali negatif 6, bukan positif 6. Kurung yang ketiga, ruas kanan, 2 dikali 5x, dilanjut 2 dikali positif 3. Kita tulis hasil dari masing-masing. 3 dikali 2x adalah 6x,
3 dikali negatif 3 adalah negatif 9. Negatif 2 dikali X adalah negatif 2X. Negatif 2 dikali negatif 6 adalah positif 12 atau plus 12. Sama dengan 2 dikali 5X adalah 10X. Dilanjut 2 dikali positif 3 adalah positif 6 atau ditambah 6. Langkah berikutnya, perhatikan di ruas kiri, di sini ada 4 suku, 2 suku bervariabel dan 2 suku konstanta. Artinya ada 2 kelompok suku yang sejenis, maka harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Ruas kanan kita biarkan apa adanya. Oke, kita kelompokkan. Kelompok yang pertama yang sejenis adalah 6X dan min 2X, kita satukan dalam kurung. Kemudian ditambah kelompok kedua dalam kurung, yaitu negatif 9 ditambah 12. Antar kelompok suku yang berbeda, diingat-ingat, dipisahkan oleh tanda plus. Sedangkan tanda dari masing-masing di depan suku, seperti min 9 plus 12, kita tulis dalam kurung. Positif 6X, min 2X, kita tulis di dalam kurung. Selanjutnya yang di dalam kurung kita hitung atau kita sederhanakan. Ekivalen dengan 6X dikurangi 2X adalah 4X. Kemudian ditambah negatif 9 ditambah 12 adalah positif 3. Ruas kanan tetap. Berikutnya adalah deteksi suku di ruas kiri. Adakah konstanta? Ya, ada. Positif 3. Harus kita usir atau kita pindah ke ruas kanan karena ruas kiri bukan tempatnya konstanta. Pindah ruas, ganti tanda. Plus 3, pindah ruas menjadi min 3. Sekarang di ruas kanan ada 2 suku yang sejenis, yaitu 6 min 3. Kita sederhanakan. Kita peroleh 4X sama dengan 10X ditambah 3. Berikutnya, deteksi suku di ruas kanan. Terdapat suku bervariabel yaitu 10X. Ruas kanan adalah untuk tempat suku konstanta. Maka ketika ada suku bervariabel harus kita usir. Kita pindah ke ruas kiri. Ingat, pindah ruas ganti tanda. Menjadi 4X dikurangi 10X. Dari positif 10X menjadi min 10X karena pindah ruas. Sama dengan ruas kanan tinggal konstanta 3. Ruas kiri kita sederhanakan. 4X dikurangi 10X adalah min 6X sama dengan 3. Langkah terakhir, menjadikan koefisien X menjadi 1. Caranya, koefisien X min 6 ini kita gunakan untuk membagi konstanta di ruas kanan. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 3 dibagi negatif 6. Atau sama dengan negatif setengah. Pembilang dan penyebut kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Negatif 6 dibagi 3 hasilnya min 2. Kemudian minnya kita angkat di tengah. Permintaannya bukan berhenti pada penyelesaian, tetapi nilai 6X dikurangi 5. Sementara X sudah kita dapatkan nilainya yaitu negatif setengah. Maka X sama dengan negatif setengah ini kita substitusikan ke 6X dikurangi 5. Yaitu 6 dikali X-nya kita ganti dengan min setengah. Kemudian dikurangi 5. 6 dikali negatif setengah, 6-nya kita bayangkan sebagai 6/1. Kemudian 6 dikalikan min 1 per 1 dikalikan 2 adalah min 6/2. Minnya hanya ikut salah satu, ikut pembilang saja atau ikut penyebut saja ketika min di tengah seperti ini. Min 6 dibagi 2 adalah min 3. Min 3 dikurangi 5. Bayangkan min 3 dikurangi 5 ini, bagi kalian yang belum terampil operasi pengurangan, min 3 dikurangi 5
kita bayangkan sebagai min 3 ditambah min 5. Negatif 3 ditambah negatif 5 adalah negatif 8. Bagi yang sudah terampil, negatif 3 dikurangi 5 langsung negatif 8 paham. Bagi yang belum terampil, ya boleh dinyatakan dulu sebagai negatif 3 ditambah negatif 5 dulu, baru ketemu negatif 8. Tambah satu baris lagi. Oke, ini contoh yang kedua. Soal-soal yang di dalamnya memuat suku-suku yang berada di dalam kurung. Nah, mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat. Belajar matematika bersama sahabat Matematika Channel menjadi mudah dan asyik. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.